Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dewi Muslihah, CGB Angkatan 7 dari SMP Islam Bojonegoro. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya Bapak Ibu Guru untuk membersamai saya atau untuk melihat langsung wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari salah satu SD yang ada di Bojonegoro. Kali ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Nah, seperti apa Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, bersama saya telah hadir Ibu Kepala Sekolah yaitu Kepala Sekolah SDN Sembung. Ya, Kepala Sekolah SDN Sembung Bojonegoro, Kecamatan Kapas Bojonegoro, yang bernama Ibu Dwi Purwanti EPD. Assalamualaikum Ibu Dwi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat nggih? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semuanya. Iya. Jadi gini, sebagai langsung mawon nggih, Ya. sebagai seorang kepala sekolah tentunya harus melakukan beberapa peran penting dan bahkan vital di sekolah tersebut. Nah, sebagai kepala sekolah di SDN Sembung Kapas Bojonegoro, Ibu Dwi suatu ketika ada banyak permasalahan yang ada, kan seperti itu nggih. Nah, kira-kira di sekolah Ibu yang pimpin ini permasalahan apa ya yang sering muncul? Ya, kalau sering muncul, alhamdulillah di sekolah ini anak-anak itu selalu mentaati apa yang menjadi nasihat-nasihat Bapak dan Ibu gurunya. Namun ada anak kalau di sekolah itu nurut kepada Bapak Ibu gurunya, tapi kalau di rumah ada maksudnya itu ada seorang dari wali murid itu menceritakan bahwasanya anaknya itu suka jajan yang kira-kira kalau tidak dituruti si anak itu akan ngambek. Iya. Contohnya ya, anak itu pinter, cerdas, dan kalau dia disuruh apapun dia itu nurut sama bapak dan ibu gurunya. Namun kalau di rumah dia itu ya kebetulan ya ibunya itu sangat menyayangi anaknya sehingga kalau minta apapun itu tidak bisa ditolak. Ya. Gitu. Nah, ternyata dengan kejadian seperti itu si anak itu izin kepada bapak ibu gurunya itu sakit. Ternyata sakitnya itu dari makanan yang tidak sehat. Nah, terutama dengan minuman-minuman yang untuk anak kecil itu harus tidak dikonsumsi mestinya. Nah, anak itu akhirnya masuk rumah sakit. Dan kata orang tuanya itu sukanya minum-minuman seperti minuman yang dalam gelas itu ya, kayak Marimas mungkin yang itu loh, yang minuman-minuman yang soda bersoda gitu. Kalau tidak diberi itu si anak itu akan tidak mau kalau disuruh apa-apa gitu. Dari yang disampaikan Ibu Pur tadi, kalau diidentifikasi ini termasuk dilema etika atau bujukan moral nggih untuk permasalahan etika. Oh nggih, betul. Ya. Kemudian ketika hal itu terjadi sudah diketahui gitu nggih Bu. Tentunya sebagai kepala sekolah karena ini mungkin sering ya untuk izinnya sakit, adakah langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, langkahnya karena si ibu itu minta izin kepada gurunya, akhirnya dari bapak dan ibu guru itu berkunjung ke rumahnya. Apa sebab kok seperti ini? Betul ya. Jadi seperti home visit gitu nggih Bu? Ya. Iya, betul. Oke. Apakah dengan home visit itu tadi ada perubahan untuk alhamdulillah ada perubahan dari anak dan ibunya berdampingan. Kami memberikan masukan, memberikan nasihat bahwasanya makanan yang kira-kira tidak boleh dikonsumsi itu harus dihindari, diberitahu seperti itu. Di sekolah pun diberitahu seperti itu. Jadi
apa yang sudah dilakukan tadi itu efektif terhadap perubahan anak atau seperti apa? Ada perubahan, dan karena kami selaku pendidik di SDN Sembung Kapas Bojonegoro ini, kami memberitahukan ke semua siswa. Jadi di kantin pun saya memberitahukan bahwasanya lebih baik masakan-masakan itu dimasak oleh petugas kantin. Jadi ada khusus di kantin gitu Bu, Ada kantinnya disiapkan. Siap. Ya. Kemudian saat pengambilan keputusan tersebut, nggih, apakah ada tantangannya dari anak mungkin atau orang tua seperti itu mungkin nggak setuju harus masak sendiri atau bagaimana? Ya, ini tantangannya itu kami memberitahukan kepada orang tua bahwasanya orang tua harus memberikan bekal. Harus dibawakan bekal. Mau tidak mau orang tua harus siap untuk membawakan bekal anak gitu ya. Iya, siap. Kemudian saat suatu keputusan itu harus diambil, pada saat itu juga atau mungkin ada waktu khusus untuk mendiskusikan gitu Bu? Ada. Itu seperti apa prosedurnya? Ya, prosedurnya kami itu ada beberapa anak, dan kami memanggil orang tuanya. Kami panggil orang tuanya, kami beritahukan bahwasanya anaknya sering mengeluh sakit perut. Ketika ditanya kenapa, sudah sarapan belum, Mas? Tanyanya seperti itu. Jadi di awal panggilan orang tua ngoten nggih, kemudian didiskusikan. Kemudian untuk guru-gurunya ada kerjasama mungkin? Ada. Ya tentu gurunya harus, karena yang dekat dengan anak itu guru. Kalau kepala sekolah kan hanya ada laporan. Nah kami langsung menindak. Jadi untuk pendukungnya atau orang-orangnya berarti dari pihak guru juga terlibat, ya, orang tua atau wali murid juga terlibat, kemudian kepala kami sekolah. Sering kok berhubungan dengan wali murid itu sering sekali. Bagus sekali Bu. Kemudian ini untuk yang terakhir Bu, dari yang disampaikan tadi untuk pengambilan keputusan terkait dilema etika tadi, ternyata Bu Dwi Purwanti bisa mengambil hikmah. Ya, ketika ada permasalahan yang terkait dilema etika itu yang harus dilakukan seperti apa? Nah, kami bersama-sama dengan wali murid ketika ada penerimaan rapor, kami mengumpulkan wali murid dan memberitahukan bahwasanya prestasinya anak seperti ini. Terus kira-kira ada ya anak seperti ini, mohon untuk orang tua itu selalu menjaga anak-anaknya dan mendorong untuk rajin belajar. Jadi ada komunikasi seperti itu nggih Bu. Berarti menurut Bu Dwi Purwanti ini komunikasi sangat penting begitu Bu? Penting sekali. Jadi untuk pengambilan keputusan terkait dilema etika, Bu Dwi memang tidak bisa sendiri ya? Tidak bisa sendiri, dan kepala sekolah pun tidak bisa bersendiri untuk bekerja kalau tidak dibantu dengan satu komite guru, kepala desa tentunya. Kami selalu berkomunikasi dengan pihak desa, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ternyata luar biasa cara Bu Dwi untuk mengambil suatu keputusan yang penting ya buat sekolah tersebut. Terima kasih waktunya. Sehat selalu Bu Dwi Purwanti. Sukses untuk sekolahan SDN Sembung Kapas Bojonegoro. Mudah-mudahan banyak muridnya. Amin ya, kita doakan. Terima kasih. Iya, terima kasih atas kedatangannya. Semoga sama menjadikan yang terbaik untuk semuanya, untuk kedepannya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk teman-teman guru semuanya. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Dwi Purwanti dari SDN Sembung Kapas Bojonegoro. Untuk refleksinya saya akan sampaikan juga, tapi setelah ini ya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Bapak Guru hebat. Perkenalkan,
Saya Dewi Muslihah, Angkatan 7 CGP dari SMP Islam Bojonegoro. Kali ini saya akan mengajak Bapak Guru semuanya untuk mengikuti bagaimana proses wawancara saya terkait pengambilan keputusan berbasis atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada materi kali ini untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP terkait dengan modul 3.1. Nah, bersama saya kebetulan sudah hadir Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bojonegoro, sekaligus Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, maksud saya yaitu Bapak Muhammad Hafidin SPD. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Sehat Pak Hafidin? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat nggih? Iya, terima kasih. Jadi maksud dari saya pagi ini adalah ingin mengetahui Pak Nggih tentang bagaimana Pak Hafidin selama ini sebagai seorang kepala sekolah, yaitu notabene sebagai pemimpin di sekolah SMP Islam Bojonegoro ini dalam mengambil sebuah keputusan, terutama saat keputusan itu harus diambil tetapi ada nilai-nilai nilai kebajikan di antara dua yang kita kenal dengan dilema etika Pak Nggih. Dua-dua permasalahan itu sebenarnya benar, di sisi yang A benar, sisi B juga benar. Nah, saat ada permasalahan seperti itu, apa yang akan dilakukan Pak Hafidin sebagai kepala sekolah? Namun sebelum itu mungkin Pak Hafidin juga bisa mengatakan atau bercerita sedikit ya, sebenarnya permasalahan yang sering terjadi di lingkungan SMP Islam Bojonegoro itu terbanyak antara dilema etika atau mungkin bujukan moral Pak. Kalau memang benar ada pertentangan di situ, ada benar dengan benar, berarti itu kita ketahui dengan dilema etika. Sementara kalau bujukan moral ya, mungkin ada suatu permasalahan itu bujukan moral, berarti ada rasa di Pak Hafidin ini bahwa ada rasa bersalah atau di antara salah sama benar. Itu namanya bujukan moral. Nah, sementara di sekolah Pak Hafidin sendiri kebanyakan permasalahannya seperti apa Pak Nggih? Monggo dijelaskan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terkait yang penjenengan tanyakan tadi, apakah di SMP Islam itu paling banyak ada permasalahan yang dalam kategori dilema etika ataukah bujukan moral, maka ini relatif ya, taruh diambil persentase ya 50-50 ya. Terkadang kita menghadapi masalah yang masuk dalam kategori dilema etika, terkadang juga kita menghadapi masalah dalam kategori bujukan moral gitu. Iya, terima kasih. Kalau untuk terkait yang kesempatan pada pagi hari ini Pak, saya mau dijelaskan lebih lanjut tentang yang permasalahan terkait dilema etika. Mungkin bisa diberikan contohnya seperti itu Pak. Yang sering kita hadapi adalah ketika mungkin dalam sebuah rapat atau dalam mengambil keputusan ada beberapa usulan yang terhadap sebuah masalah, yang mana usulan-usulan itu semuanya benar gitu. Tetapi makanya ketika menghadapi seperti itu ada beberapa uji yang harus kita lakukan. Jadi apakah ini masuk dalam dilema etika ataukah ini masuk di bujukan moral. Yang pertama kita uji legalitasnya, apakah ini melanggar hukum apa tidak. Kalau melanggar hukum berarti ini salah dan benar, berarti antara benar dan salah, maka otomatis kita harus pilih yang benar. Atau kemudian kita uji dari segi regulasi, mungkin dari segi hukum dia tidak melanggar, tetapi dari masalah kode etik. Nah, kode etik mungkin sebagai seorang guru yang sudah disepakati, nah itu
Nah, jika melanggar otomatis ya dia nggak melanggar hukum tapi melanggar kode etik. Atau mungkin kita identifikasi apakah itu dalam segi uji intuisi, apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat saya ketika mengambil keputusan ini kemudian saya akan dicurigai, apakah tidak. Contoh mungkin ketika saya mengambil seperti ini mungkin dia akan dicurigai saya berpihak dan sebagainya. Atau yang selanjutnya kita identifikasi dengan uji halaman, istilahnya resiko dari keputusan yang saya ambil. Nah itu umpamanya akan menjadi topik di sebuah setiap pembicaraan, ya, apa yang telah saya lakukan. Kemudian juga akan kita uji juga apakah keputusan yang saya ambil terkait masalah yang saya hadapi, apakah nanti bagaimana perasaan orang yang akan menjadi panutan, orang yang menjadi panutan saya, semata keluarga saya mungkin, atau guru saya namanya. Nah itu nanti hasil dari uji-uji yang tadi saya sebutkan itu kemudian akan menjadi sebuah identifikasi. Nah apakah masalah ini dilema ataukah tidak. Nah ketika masuk dalam kategori uji legal, uji regulasi dan sebagainya tadi yang saya sebutkan, nah kemudian dilema. Nah dilema itu kemudian akan kita ambil langkah-langkah selanjutnya. Itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang untuk suatu keputusan memang harus banyak pertimbangan gitu ya Pak. Nah, tadi Pak Hafidin sudah menjelaskan tentang setelah pertimbangan tersebut, beberapa yang disebutkan tadi akan diambil langkah-langkah, langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika seperti itu. Yang sering dilakukan selama ini langkah-langkahnya mungkin Pak bisa diperjelas lagi langkah-langkah, atau mungkin untuk permasalahannya juga kita ambil contoh yang langsung mawon ngoten ya. Jadi lebih jelas dilema etikanya itu benarnya mungkin di mana. Tadi Pak Bidi tentang usulan dalam rapat ya, Nah, seperti itu. Mungkin usulannya bisa diberikan contoh dengan jelas, kemudian langkah-langkahnya seperti apa gitu. Oke. Langkah-langkah yang kita ambil dalam rangka menghadapi permasalahan yang masuk dalam kategori dilema etika setelah tadi kita uji dengan beberapa yang tadi kita sampaikan, nah, maka yang pertama adalah mengenali apakah benar-benar di masalah yang kita hadapi itu ada nilai-nilai yang saling bertentangan ataukah tidak, walaupun sama-sama benarnya. Nah, kemudian ada apa tidak? Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siapa saja yang terlibat ini, pihak A, pihak B. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Ini benar-benar terjadi. Si A kenapa, latar belakangnya apa, harus kita tahu, cari tahu dulu. Dan ini real, bukan berdasarkan teori, berdasarkan atau yang lainnya. Jadi latar belakangnya apa, siapa saja yang terlibat, apakah dia mengambil sikap ini ada masalah apa sebelumnya, itu. Kemudian pengujiannya tadi kita sebutkan benar ataukah salah. Kalau tadi contoh melanggar hukum apa enggak, kalau melanggar hukum berarti ini jelas salah, berarti harus diputus ini ranahnya pada ranah hukum gitu. Atau melanggar etik apa enggak, kode etik apa tidak dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi masyarakat seperti ini, kepentingan contoh si A ini memperjuangkan kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat. Nah, kemudian ini contoh paradigma ini adalah kita identifikasi individu versus masyarakat, ataukah adil versus kesetiaan, ataukah jujur versus adil versus kasihan. Ya, dan kemudian jujur atau versus kesetiaan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menentukan itu paradigma yang masuk dalam kategori masalah yang kita hadapi adalah melakukan prinsip resolusi. Jadi maksudnya prinsip mana yang mau diambil, berbasis peraturan, ataukah berbasis hasil akhir, ataukah berbasis rasa peduli.
Nah, setelah kita mengambil prinsip yang solusi yang akan kita ambil, kemudian langkah selanjutnya adalah menginvestigasi opsi trilema. Maksudnya seperti ini, bisa nggak antara dua kepentingan itu kita ambil jalan tengah yang dua-duanya bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi tidak ada yang saling dirugikan. Jadi ada semacam kreativitas permasalahan masalah yang dua-duanya bisa tercakupi dengan keputusan itu. Nek bisa ya ambil langkah itu. Nah, kemudian setelah seperti itu, kemudian harus berani mengambil keputusan. Harus berani mengambil keputusan. Kalau umpamanya tadi bisa mengambil keputusan jalan tengah yang dua-duanya bisa tercakup, ya silakan ambil itu. Kalau seandainya tidak, ya otomatis harus memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, paradigma tadi. Kemudian yang paling akhir, lihat dampak dari keputusan yang kita ambil. Nah, dipelajari hasilnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ada yang memang kadang sesuai dengan rencana kita, nanti akan seperti ini, atau juga kadang yang tidak, makanya dievaluasi. Kemudian hasil evaluasi ini kemudian menjadi refleksi, menjadi salah satu dasar kita, acuan kita, pertimbangan kita untuk menghadapi kasus-kasus yang lain yang mungkin ada kesamaan. Ya, luar biasa. Ternyata Pak Hamidin sudah mempunyai banyak pengalaman ya tentang langkah-langkah, dan kemudian sudah menggunakan paradigmanya juga, kemudian prinsip yang digunakan juga sudah sesuai dengan teori ya, yang kita sama tahu bahwasanya untuk prinsip pengambilan keputusan memang sudah disebutkan Pak Hamidin tadi ada 3, yaitu tentang berpikir berbasis rasa peduli, berpikir berbasis aturan, juga berpikir berbasis hasil akhir. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan Pak, dari beberapa prinsip juga tadi paradigma yang keempat ya, 4 tadi, yaitu Pak Hamidin bilang apakah permasalahan itu individual lawan masyarakat, kemudian ada keadilan lawan rasa kasihan, kemudian ada juga tadi kebenaran juga lawan kesetiaan. Nah, yang dari beberapa yang disebutkan tadi, yang paling efektif Pak, efektif pertimbangan efektif atau yang tepat mungkin untuk memutuskan dilema etika itu yang mana Pak? Jadi mungkin kan ada beberapa waktu nih untuk kalau kita menggunakan beberapa yang disebutkan tadi. Nah, yang paling efektif dan biasanya itu tepat pengambilan keputusan seperti itu yang mana Pak? Yang itu relatif ya, relatif. Makanya yang paling penting salah satu langkah yang awal tadi kan mengumpulkan fakta terkait kasus itu. Jadi latar belakang terjadinya masalah itu seperti apa, itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan. Makanya itu relatif. Kadang kita berpihak kepada kesetiaan di satu sisi karena kita memahami latar belakang, tapi kadang juga kita berpihak kepada kejujuran. Nah, itu makanya tergantung itu relatif. Termasuk kadang kita berpihak kepada rasa kasihan, atau juga kadang kita dalam kasus tertentu karena kita memahami latar belakang dan fakta-fakta yang ada, kita memilih pada keadilan, yaitu. Atau mungkin terkadang kita memilih masyarakat atau individu, tergantung malah latar belakang kasus itu dipahami benar. Nah, makanya tadi kan fakta-fakta dikumpulkan masuk dalam langkah-langkah dalam mengambil keputusan menghadapi permasalahan dilema etika. Baik Pak. Kemudian dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, tentunya ada tantangan ya Pak. Tadi tidak langsung setelah fakta dikumpulkan, kemudian beberapa hal juga dipertimbangkan. Nah, biasanya tantangan yang berat gitu untuk dipertimbangkan itu di bagian apa ya Pak? Tantangan otomatis pasti ada. Yang paling sering itu adalah karakter seseorang dalam memahami apa yang langkah yang kita ambil. Jadi kadang namanya manusia itu kan kadang ada yang memahami apa yang kita lakukan, kadang tidak memahami. Nah, kadang ketika tidak memahami apa yang kita lakukan, maka
kadang kita dianggap salah, yang namanya kan salah paham, akhirnya kan salah. Nah, kemudian salah-salah inilah yang kemudian membuat reaksi-reaksi baik itu individu atau mungkin reaksi-reaksi untuk menyampaikan itu pada yang lain, sehingga akan bisa jadi ketika kita redam akan memunculkan masalah-masalah baru. Tetapi itu tantangan dan itu resiko, dan itu adalah bentuk-bentuk permasalahan yang tadi di sesi akhir dalam langkah-langkah kan adalah mengevaluasi, sehingga nanti gimana caranya biar tidak terjadi seperti itu, sehingga ketika ada kasus-kasus yang lain yang mungkin agak sama, maka agak bisa untuk memperbaiki keputusan selanjutnya yang akan diambil biar tidak muncul masalah baru seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak, tentang waktu Pak, ya mungkin pemerasan itu memang harus diselesaikan saat itu juga atau seperti apa. Nah, biasanya pertimbangan waktu itu dalam penyelesaian kasus dilema etika ada waktu khusus untuk menyelesaikan atau mungkin saat itu juga. Terkait mengambil keputusan pun relatif tergantung berat atau bobot masalah itu. Jika masalah itu ketika sampai ke saya kemudian bisa diselesaikan saat itu, maka ya kenapa harus menunda-nunda? Jadi biar tidak muncul masalah baru, karena masalah kalau nggak segera diselesaikan maka juga akan membesar kadang. Ya, tapi kadang di kondisi tertentu karena memang bobot masalahnya agak berat, sehingga kita perlu untuk mencari referensi mungkin dari teman dan sebagainya, atau mungkin panutan kita dan sebagainya, maka bisa kita, jadi tidak sembarangan. Jadi karena kita khawatir kalau kita sembrono, maksudnya yang semestinya tanpa kita pikir, tanpa kita identifikasi, tanpa kita pertimbangkan macam-macam, langsung kita selesaikan saat itu, padahal masalah itu tidak sesederhana itu. Nah, akhirnya malah memperbesar permasalahan. Ya Pak, bagus sekali Pak. Kemudian untuk mungkin terkait bantuan atau mungkin saat pengambilan keputusan terkait dilema etika, adakah seseorang mungkin ya yang akan membantu Pak Halidin dalam mengambil keputusan, atau mungkin yang mempermudah saat pengambilan keputusan itu ada atau dari Pak Halidin sendiri? Jelas ada ya, terkait ya, makanya tadi kan bobot permasalahannya kita pahami dulu. Apa kalau ini bobotnya kecil, maka bisa jadi terkadang tanpa kita komunikasi dengan yang lain. Tetapi ketika kelihatannya ini kok perlu untuk dimusyawarahkan dengan yang lain, maka teman-teman guru yang ada di sekolah itu menjadi yang sering kita ajak komunikasi terkait permasalahan. Mungkin mereka punya permasalahan yang sama, dalam kondisi yang sama, kemudian mereka mengambil keputusan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, itu menjadi pertimbangan. Ketika dengan guru-guru berarti kok masih buntu, maka ya, kita naik ke atasnya, mungkin ke yayasan dan sebagainya gitu. Jadi harga mati masalah itu harus diselesaikan. Jadi tidak bisa ditunda-tunda atau tinggalkan ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir, dari yang sudah disampaikan Pak Halidin tadi, banyak hal yang sudah saya dapatkan Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi untuk terakhir, tentang pembelajaran yang bisa dipetik dari Pak Halidin selama ini dalam mengambil keputusan terkait dilema etika itu apa ya? Mungkin hikmahnya atau mungkin prinsipnya yang utama yang mungkin bisa kita pakai nih untuk calon guru penggerak ke depannya. Banyak pembelajaran yang karena setiap apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hadapi, semuanya itu adalah pelajaran dari Allah untuk saya dan semuanya. Yang pertama, untuk saya pribadi, saya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa setiap jadi permasalahan yang ada itu sebagai tantangan.
Jadi setiap orang punya permasalahan sendiri-sendiri yang mana kita harus bijak mengambil keputusan. Juga pemahaman juga bahwa ketika kita mengambil keputusan itu pasti tidak akan bisa mengepaskan dengan semua orang yang ya otomatis ada yang harus dipilih tadi. Nah, otomatis kita harus siap, kita harus paham. Jadi ketika mungkin mereka belum menerima, harus kita pahami juga karena merubah orang itu tidak semudah merubah benda mati. Ya, itu perlu proses dan semuanya adalah pelajaran. Jadi semua permasalahan itu menjadi tantangan karena itu adalah pelajaran yang memintarkan kita sehingga kita makin pintar menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang setelah itu. Dievaluasi terus. Terima kasih Pak Hamidin, terima kasih Bapak Hamidin atas waktunya sudah berbagi pengalaman dengan kami tentang pengambilan keputusan terkait dilema etika berbasiskan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, sukses buat SMP Islam Bojonegoro juga Pak Hamidin, dan mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bojonegoro, Bapak Hamidin. Dari beberapa yang bisa kita petik ya, bahwasanya dalam mengambil sebuah keputusan itu memang perlu banyak pertimbangan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari tentunya di pendidikan guru penggerak, juga paradigma berpikirnya seperti apa, ada yang ada 4 dan juga 9 pengujian pengambilan keputusan. Seperti itu Bapak Ibu guru semuanya, Bapak guru Indonesia yang hebat. Kemudian karena pengambilan keputusan ini sangat penting ya bagi kedepannya suatu institusi ya untuk membuktikan integritas dari sebuah sekolah tentunya. Dan yang penting pada akhirnya suatu keputusan itu tadi bisa berpihak dan hasilnya bisa berpihak atau memberikan mutu pendidikan yang lebih baik kepada murid. Begitu, seperti itu. Terima kasih, sukses buat kita semuanya Bapak guru hebat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.